Yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, ditaruh tanaman miana pertama pada tempat dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi, yaitu di luar ruangan yang bertepatan di rooftop lantai 2. Yang ketiga, ditaruh tanaman miana yang kedua pada ruangan yang intensitas cahaya mataharinya rendah, yaitu di dalam ruangan yang bertempat di kamar di dalam rumah. Yang terakhir, dilakukan penyiraman sebanyak 600 ml atau 1 botol air yang dilakukan secara merata pada pagi hari setiap harinya selama 7 hari. Pada hari pertama, tanaman miana yang berada di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung memiliki keadaan batang serta daun yang baik, dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Pada hari pertama juga, tanaman miana yang berada di dalam ruangan yang kurang memiliki intensitas cahaya matahari memiliki keadaan yang baik dari daun serta batangnya. Dan kemudian diukur juga panjang batang, jumlah daun, diameter batang, dan diameter daun. Pada hari kedua, tanaman miana yang berada di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung memiliki keadaan batang serta daun yang tumbuh dengan baik dan tanpa adanya daun yang layu ataupun gugur. Dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Kemudian tanaman miana yang berada di dalam ruangan yang kurang memiliki intensitas cahaya matahari memiliki keadaan yang kurang baik pada batang yang digunakan sebagai acuan pengukuran karena mengalami kepatahan kemudian diganti oleh batang yang lain dan memiliki daun serta batang yang baik. Dan kemudian diukur juga panjang batang, jumlah daun, diameter batang, dan diameter daun. Pada hari ketiga, tanaman miana yang berada di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung memiliki keadaan batang serta daun yang bertumbuh secara baik pada diameter ataupun jumlahnya, dan kemudian dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah, dan diameter batang. Pada hari ketiga, tanaman miana yang berada di dalam ruangan yang kurang memiliki intensitas cahaya matahari memiliki keadaan yang tidak baik karena terdapat beberapa daun yang mulai layu dan ada juga yang sudah gugur. Kemudian diukur juga panjang batang, jumlah daun, dan diameter batang dan diameter daun. Pada hari keempat, tanaman miana yang berada di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung memiliki keadaan batang serta daun yang tumbuh dan dengan sangat baik karena bertambahnya diameter batang dan daun serta bertambahnya tinggi batang dan juga bertambahnya jumlah daun. Dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang.
Kemudian pada tanaman miyane yang berada di dalam ruangan yang kurang memiliki intensitas cahaya matahari memiliki keadaan yang kurang baik karena masih ada tanaman yang layu dan daun yang berguguran, berjumlah 4 buah daun serta pertumbuhan tinggi yang sangat lambat. Kemudian diukur juga panjang batang, jumlah daun, diameter batang, dan diameter daun. Pada hari kelima, tanaman miyane yang berada di ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung memiliki keadaan batang serta daun yang tumbuh dengan sangat baik karena bertambahnya diameter batang dan daun serta bertambahnya tinggi batang dan juga bertambahnya jumlah daun. Dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Kemudian pada hari kelima, tanaman miyane yang berada di dalam ruangan yang kurang memiliki intensitas cahaya matahari memiliki keadaan yang kurang baik karena masih ada tanaman yang layu dan daun yang berguguran, daun serta pertumbuhan tinggi batang dan perkembangan diameter daun sangat lambat. Kemudian diukur juga panjang batang, jumlah daun, diameter batang, dan diameter daun. Pada hari ke-6, tanaman miyane yang berada di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung memiliki keadaan batang serta daun yang tumbuh dengan sangat baik karena bertambahnya diameter batang dan daun serta bertambahnya tinggi batang dan juga bertambahnya jumlah daun. Dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Pada hari ke-6, tanaman miyane yang berada di dalam ruangan yang kurang memiliki intensitas cahaya matahari memiliki keadaan yang kurang baik karena masih ada tanaman yang layu dan daun yang tersisa hanya daun yang kecil, sedangkan daun yang berukuran besar sudah gugur atau mati dan pertumbuhan tinggi batang juga sangat lambat. Kemudian diukur juga panjang batang, jumlah daun, diameter batang, dan diameter daun. Dan pada hari ke-7, hari terakhir, tanaman miyane yang berada di luar ruangan yang tersinari cahaya matahari secara langsung memiliki keadaan batang serta daun yang tumbuh dengan sangat baik karena bertambahnya diameter batang dan daun serta bertambahnya tinggi batang dan juga bertambahnya jumlah daun yang signifikan dan sangat cepat serta perbedaannya sangat terlihat sekali dari hari pertama sampai hari ke-7. Dilakukan pengukuran panjang batang, diameter daun, jumlah daun, dan diameter batang. Pada hari ke-7, tanaman miyane yang berada di dalam ruangan yang kurang memiliki intensitas cahaya matahari memiliki keadaan yang kurang baik karena tidak adanya daun yang tersisa, dikarenakan sudah layu dan mati serta mengalami pengguguran dari batangnya, serta pertumbuhan tinggi sangat lambat. Kemudian diukur juga panjang batang, jumlah daun, diameter batang, dan diameter daun. Jadi pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa matahari bagi tumbuhan miyane itu sangat berpengaruh, bahwasanya tumbuhan miyane pada dasarnya harus disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung jika ingin pertumbuhannya baik dan tumbuh subur.